wabarakatuh. Kami kelompok 1 dari kelas 11 Agama 1. Dalam video ini kami menjelaskan tentang peristiwa pemboman kota Nagasaki dan Hiroshima, pembentukan PPKI, dan pemanggilan tokoh nasional terdapat, kekalahan Jepang melawan Sekutu, penulisan dan pembacaan teks proklamasi. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan masing-masing. Perkenalkan, nama saya Afina Kristanti. Nama saya Rania Fadira. Saya Syifa Zani. Saya Muhammad Terjaya. Jepang ingin menyatukan semua negara, melakukan banyak aksi peperangan hingga pada Perang Pasifik. Jepang menyerang pangkalan Pearl Harbor hingga hancur. Amerika Serikat yang tergabung dalam sekutu menyerang balik dengan menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima tanggal 6 Agustus 1945. 3 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 9 Agustus 1945, senjata pemusnah massal itu memusnahkan kota Nagasaki. Berikut video animasi penjatuhan bom atom yang dibawakan oleh pesawat Enola Gay. BPUPKI dibubarkan setelah tugas-tugasnya selesai. Selanjutnya dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada 7 Agustus 1945 dan diketuai oleh Insinyur Soekarno serta memiliki tugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pada awalnya PPKI beranggotakan 21 orang. Panitia inilah yang kemudian mengesahkan Piagam Jakarta sebagai pendahuluan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Wediodiningrat bertolak ke Dalat atau Vietnam Selatan untuk memenuhi panggilan Marsekal Muda Terauchi. Marsekal Muda Terauchi menyampaikan kepada ketiga pemimpin nasional Indonesia tersebut bahwa kemaharajaan telah memutuskan untuk memberi kemerdekaan kepada Indonesia. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi karena adanya perbedaan pendapat antara golongan muda dan tua sesuai mendengar desas-desus Jepang bertekuk lutut. Golongan muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kejadian tersebut berlangsung tepatnya pada tanggal 16 Agustus 1945. Golongan muda membawa Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok dengan tujuan untuk mengamankan kedua dari intervensi pihak luar. Daerah Rengas Dengklok dipilih karena menurut perhitungan militer, tempat tersebut jauh dari jalan raya Jakarta-Cirebon. Berdasarkan kesepakatan antara golongan pemuda dengan Laksamana Tadashi Maeda itu, Yusuf Kunto bersedia mengantarkan Ahmad Subarjo dan sekretaris pribadinya pergi menjemput Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta beserta rombongan kembali ke Jakarta pada pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kehancuran kota Hiroshima dan Nagasaki telah menjatuhkan semangat dan martabat bangsa Jepang. Apabila perang dilanjutkan, Jepang akan lebih hancur. Akhirnya, Kaisar Jepang yang bernama Hirohito memutuskan untuk menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Penyerahan Jepang kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Inilah yang menandai berakhirnya PD2. Kaisar Hirohito menyampaikan pidato radio di hadapan rakyat, dan ia membacakan perintah kekaisaran tentang kapitulasi, sekaligus mengumumkan kepada rakyat bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Kekalahan Jepang terhadap sekutu dengan ditandatanganinya perjanjian Potsdam, maka secara resmi Jepang menyerahkan kekuasaan pada sekutu. 帝国の現状とに鑑み、以上の措置をもって威力を優秀戦と保し、そこに重量なる汝親民に次ぐ。 Kedatangan Soekarno-Hatta ternyata sudah ditunggu-tunggu para pemuda dan para tokoh yang ingin menyaksikan pembuatan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Rumusan teks proklamasi untuk alinea pertama dirumuskan oleh Ahmad Subarjo dan untuk alinea kedua dirumuskan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta, sedangkan Insinyur Soekarno yang menulis dengan tangan. Rumusan teks proklamasi tulisan tangan tersebut kemudian dibacakan di hadapan yang hadir. Semuanya setuju, tetapi kemudian ada masalah siapa yang akan menandatangani naskah proklamasi tersebut. Berkat usul Soekarni agar Soekarno dan Hatta saja yang menandatangani teks proklamasi tersebut atas nama bangsa Indonesia. Masalah dapat diatasi dan semua yang hadir setuju. Naskah proklamasi tulisan tangan tersebut kemudian diserahkan pada Sayuti Melik untuk diketik dan setelah selesai kemudian dilakukan penandatanganan naskah proklamasi oleh Soekarno-Hatta sekitar pukul 2 pagi tanggal 17 Agustus 1945. Hari Jumat pada bulan Ramadan pukul 5 pagi pada tanggal 17 Agustus 1945, para pemimpin bangsa serta para tokoh pemuda keluar dari rumah Laksamana Maeda dengan diliputi kebanggaan seusia merumuskan teks proklamasi hingga dini hari. Mereka telah sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia hari itu di rumah Soekarno, Jalan Pangansaan Timur nomor 56 Jakarta pada pukul 10 pagi. Sudiro memerintahkan Suhut untuk mempersiapkan satu tiang bendera di mana bendera dijahit dengan tangan oleh Ibu Fatmawati Soekarno. Sesuai kesepakatan, acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.